Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus untuk memotivasi kehidupan kita semuanya. Saudara, Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke 18 ya. Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata bahwa Tuhan berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja. Maka dikatakan Tuhan memberikan penolong atau Tuhan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi saudara sama Tuhan, kalau kita baca ayat ini, memang kisahnya adalah ketika Tuhan melihat Adam sendirian dan dia berkata di dalam hatinya, tidak baik untuk manusia seorang diri saja. Maka Tuhan akan menjadikan penolong bagi Adam yang sepadan dengan dia. Saudara, kita tahu bersama bahwa ketika Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Kejadian 2 pun menuliskan bahwa mereka memiliki tugas dan kepercayaan untuk memelihara dan mengusahakan isi dari Taman Eden tersebut. Dan ada yang menarik saudara kasih Tuhan tentang perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa, yaitu ketika diperintahkan untuk memelihara dan mengusahakan. Ada dalam teks asli juga menuliskan bahwa mereka harus menjadi pengelola dari isi taman yang Tuhan sudah ciptakan buat manusia tersebut. Nah, saudara, apa yang saya ingin bagikan dari ayat ini berkenaan dengan yang ingin saya bagikan tentang pentingnya keluarga yang hidup mengasihi Tuhan. Saudara, memang betul bahwa Tuhan itu sangat membenci yang namanya perceraian. Tuhan membenci yang namanya keluarga yang tidak harmonis. Tuhan membenci yang namanya keluarga yang Tuhan tidak suka ya, bukan benci. Tuhan tidak suka melihat keluarga itu berantakan. Karena Tuhan sudah mendesain keluarga menjadi satu lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi pengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan di tengah-tengah dunia ini. Nah saudara, kalau ditanya apakah orang Kristen boleh berpisah atau bercerai, nah saya mau katakan tentu pasti ada ayat firman Tuhan yang juga memberikan kita penjelasan secara konkret tentang Tuhan membenci yang namanya perceraian. Saudara tahu bahwa kasus perceraian itu begitu tinggi dengan berbagai macam alasan, berbagai macam situasi yang membuat kenapa orang harus bercerai, entah itu dari kalangan jemaat ataupun juga bahkan saya menemukan pernah ada hamba Tuhan yang pisah dengan pasangannya. Bahkan ada juga artis ya macam-macam lah saudara. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan menginginkan hal seperti itu? Nah, coba kita lihat dan coba kita renungkan tentang ayat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian ini. Ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, di dalam kitab Kejadian, apa yang terjadi dengan mereka saudara? Nah, saudara lihat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memang betul terjadi yang namanya inkonsistensi atas setiap yang diperintahkan Tuhan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, yaitu mereka akhirnya tidak taat dan akhirnya melakukan pelanggaran dari apa yang Tuhan sudah perintahkan untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, saudara coba renungkan, kalau Tuhan itu membenci yang namanya keluarga yang bercerai, kalau Tuhan menginginkan keluarga itu, Tuhan menghendaki atau Tuhan mengizinkan keluarga itu, sebuah keluarga itu bercerai, tentu pasti pada kasus pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, saudara tahu kan bahwa manusia waktu itu masih 2 orang, ya kan? Manusia cuma 2 orang, Adam dan Hawa. Nah, Tuhan kan bisa saja ketika manusia pertama ini gagal, maka Tuhan membinasakan saja manusia yang gagal ini dan mencoba untuk menciptakan kembali manusia yang baru, mendesain manusia yang baru yang
hidup dalam ketaatan. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita, saudara. Dia bisa memusnahkan dunia ini, mengganti segala sesuatunya lagi dengan yang baru. Tetapi ketika Tuhan bicara tentang manusia pertama, Adam dan Hawa, bagaimana mandat yang sudah diberikan kepada mereka untuk mengelola, itu tetap berlaku untuk Adam dan Hawa. Walaupun mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya mereka terusir dari Taman Eden. Dan di sini saya melihat, kenapa Tuhan menghendaki keluarga-keluarga itu baik. Adam tidak disarankan untuk mencari wanita lain, walaupun memang belum ada wanita yang lain pada waktu itu. Tapi kita menarik gini, Tuhan bisa saja memberikan manusia yang baru dari tulang rusuk Adam, Hawa yang baru maksudnya, kepada Adam supaya Adam tidak tergoda lagi. Tapi kenyataannya Tuhan tetap mengizinkan Hawa hidup dan bahkan mendampingi Adam dan melahirkan anak-anak bagi Adam itu sendiri. Nah, dengan kata lain saudara, bahwa pernikahan dalam konteks Alkitab tidak dikehendaki dengan alasan apapun untuk akhirnya berpisah. Pernikahan dalam konteks iman Kristen dengan alasan apapun tidak diperkenan Tuhan untuk melaksanakan perceraian. Karena Tuhan membencinya. Nah, itu sebabnya kenapa ketika dalam kitab Kejadian ini, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, yang Tuhan cari mereka berdua dan yang Tuhan usir mereka berdua. Supaya mereka tetap menanggung konsekuensi dari apa yang sudah mereka kerjakan di Taman Eden. Termasuk dalam hal ketidaktaatan tersebut. Tapi Tuhan tetap pegang janjinya. Bahwa tidak baik untuk manusia itu seorang diri saja. Makanya dia berikan Hawa kepada Adam untuk satu saat Adam itu akan jadi jauh lebih maksimal. Adam menjadi pribadi manusia yang benar-benar memaksimalkan setiap potensi dalam dirinya dibantu dengan Hawa. Nah, makanya dalam konteks ini kita belajar bahwa walaupun mereka terusir dari Taman Eden, Tuhan tidak memisahkan mereka. Walaupun kita tahu yang pertama kali makan buah itu adalah Hawa. Tapi yang dipersalahkan adalah Adam karena Adam adalah kepala dari si Hawa. Dan yang menerima langsung perintah Tuhan adalah Adam sendiri. Nah, tetapi di sini kita lihat bagaimana konsistennya Tuhan untuk melihat Hawa harus tetap mendampingi Adam. Sehingga Tuhan tidak pernah berikhtiar atau Tuhan tidak pernah merencanakan untuk menciptakan Hawa yang baru. Walaupun pada waktu itu Tuhan bisa lakukan itu karena manusia belum banyak. Hanya baru 2 orang. Tapi Tuhan tidak lakukan itu karena Tuhan tetap ingin melihat Adam dan Hawa menjadi satu keluarga dan membentuk keluarga yang lain setelah itu. Nah, jadi artinya, apapun alasannya, apapun kondisinya, apapun situasinya, Tuhan tidak pernah menghendaki keluarga itu terpisah-pisah. Tuhan tidak pernah menghendaki terjadinya perceraian di dalam sebuah rumah tangga Kristen. Dan Tuhan pengen untuk memulihkan kondisi itu. Itu sebabnya kenapa ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Tuhan sendiri yang datang untuk mencari mereka dan memulihkan kesalahan, maksudnya memulihkan kebenaran mereka dengan kebenaran Tuhan, dengan memberikan sebuah pesan lewat dibungkusnya mereka dengan kulit binatang, yaitu kebenaran Tuhan sendiri. Kebenaran manusia semu, tetapi kebenaran Tuhan pasti akan memulihkan kehidupanmu. Jadi saudara saudara Tuhan, kalau hari ini mungkin keluargamu mengalami problema, kalau hari ini mungkin keluargamu dalam kondisi seperti telur di ujung tanduk masalah keharmonisannya, atau mungkin engkau diambang perceraian dalam rumah tanggamu, saya mau katakan kepada engkau, Tuhan mengasihimu dan Tuhan mencari keluargamu, sebab Tuhan tidak menghendaki terjadinya sebuah perpisahan dalam rumah tangga. Dan Tuhan ingin lewat keberadaan ini, tidak baik engkau seorang diri. Karena penolong yang sepadan itu diberikan, bukan berarti tidak bisa menghadapi masalah, tantangan. Tantangan boleh datang. Mungkin tantangan itu lahir dari kesalahan suami istri. Mungkin problema itu bisa lahir dari kesalahan anak-anak. Mungkin problema itu bisa lahir dari kesalahan semuanya keluarga. Tetapi ingat bahwa Tuhan juga melihat di balik kesalahan-kesalahan itu, kalau engkau mau belajar dan taat dan menyadari bahwa Tuhan menghendaki menjadikan keluargamu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, dan menghadirkan Eden
menghadirkan kebahagiaan. Eden berarti bahagia, sejahtera, menghadirkan kesejahteraan itu dalam rumah tanggamu, sudah tentu pasti itu dimulai dari suami dan istri. Jadi saudara, ciptakanlah Eden saudara di keluargamu, dan tentu pasti apapun masalah yang kau hadapi, percayalah Tuhan mengasihi keluargamu dan Tuhan ingin memulihkan keluargamu. Jadi buat Anda yang mungkin saat ini menghadapi masalah dalam rumah tangga, ataupun punya keinginan, sudah ada terpintas dalam hati untuk berpisah dengan pasanganmu, saya mau katakan pada hari ini, sadar dan bertobatlah. Sebab Tuhan tidak menghendaki sebuah keluarga harus bercerai. Apalagi dalam Tuhan, karena representasi dari keberadaan sorga dan family of God dalam sorga itu sendiri, itu harus direpresentasikan dalam kehidupan keluarga Kristen di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ketika orang melihat keluargamu, orang merasa terinspirasi dan termotivasi untuk hidup di dalam keharmonisan dan menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita masing-masing. Jadi saudara, poinnya, walaupun Adam dan Hawa telah bersalah di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap berikhtiar untuk memulihkan mereka dengan Tuhan mencari mereka. Walaupun Hawa yang bersalah lebih dahulu, tapi Tuhan tetap menyalahkan Adam, mencari Adam, dan tentu pasti surat Roma berkata, karena satu kesalahan seorang pria, maka semuanya berdosa. Tapi karena satu pria yang namanya Yesus, maka semua keluarga pun juga bisa dipulihkan, asalkan bawa keluargamu ke dalam tangan Tuhan. Jadi saudara sama Tuhan, lewat kebenaran ini semoga diberkati bagi Anda keluarga-keluarga muda ataupun orang-orang percaya yang menghadapi masalah dalam rumah tangga. Dengar firman Tuhan ini dan terapkan dan aplikasikan sehingga kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita. Saudara, kalau rasa diberkati lewat tayangan ini, jangan lupa like dan komen, dan juga tentu pasti jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus, dan nyalakan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan bagi Anda. God bless you. Semoga damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita semuanya. Amin.